الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد باب قول الله تعالى باب firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al Imran ayat 175 Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya hanyalah syaitan menakut-nakuti awliya'ahu, wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, berusaha untuk memberikan was-was kepada mereka dan berusaha untuk memalingkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan mereka takut agar kemudian timbul rasa takut pada selain Allah di dalam diri mereka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut terhadap mereka, terhadap para syaitan yang hendak menakut-nakuti kalian tatkala kalian istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khafuni, dan takutlah kalian hanya kepadaku, kepada Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian dari kalangan kaum mukminin. Ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu jenis ibadah, yaitu ibadatul khauf. Ibadah dengan menampakkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rasa takut kepada Allah merupakan salah satu dari ibadah al-qalbiyah yang hubungannya dengan hati kita, di mana kita menanamkan rasa takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menjadikan salah satu persyaratan seorang untuk menjadi seorang mukmin, in kuntum mu'minin, jikalau kalian dari kalangan kaum mukminin, maka takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini menunjukkan bahwa al-khawf min afdali maqamatid din wa ajalliha, merupakan kedudukan yang mulia yang terdapat dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keimanan bagi mereka yang tidak al-khawf, tidak tertanamkan pada diri mereka perasaan takut mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam banyak ayat dalam Al-Quranul Karim menyebutkan sifatul mu'minin, bahwa di antara sifat mereka senantiasa menampakkan rasa takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa hum min khasyatihi musyfiqun. Dan mereka dari takutnya mereka pada Allah, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari atas mereka. Ud'ullah raghaban wa rahaban. Berdoalah kepada Allah dengan mengharap dan takut dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tatajafa qulubuhum, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat-tempat tidur mereka, kaum mukminin, dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menampakkan rasa khauf, takut, dan berharap dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya berupa rahmatnya. Al-khauf, apabila kita melihat keadaan seorang manusia, maka al-khauf tersebut terbagi menjadi beberapa bahagian. Dan telah kita jelaskan pada pembahasan al-usulul tsalatsa di pertemuan yang lalu. Macam-macam al-khauf. Di sana ada al-khauf at-tabi'i. Khauf secara tabi'ah, yang merupakan kebiasaan atau tabiat seorang manusia takut terhadap sesuatu yang nampak, yang zahir. Seperti takutnya dia kepada binatang buas, takutnya dia kepada orang yang zalim. Maka yang demikian ini biasa, tidak dikenakan di atasnya siksaan dan hukuman bagi seorang yang takut disebabkan karena khauf tabi'i. Secara tabi'ah dia takut. Dia takut pada pemerintah yang zalim, dia takut pada binatang buas, dia takut pada ular berbisa, dan yang lainnya. Yang demikian ini biasa. Fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan Nabi Musa alaihissalam dan beliau telah membunuh salah seorang dari suku Fir'aun, lalu kemudian beliau keluar dan beliau takut sambil melihat dan mengawasi jangan sampai ada yang membuntuti dia ataukah yang akan menangkapnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an Karim bahwa Musa alaihissalam takut. Qala rabbana inna nakhafu ay yafruta alaina aw ay yatqa. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Ketika Musa alaihissalam dan Harun, mereka berdua mendatangi Fir'aun al-zalim, al-kafir. Lalu kemudian keduanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendatangi Fir'aun dan mendakwahinya dan mengucapkan padanya dengan perkataan yang halus, semoga dia termasuk orang-orang yang mau berfikir. Lalu keduanya pun mengatakan, Rabbana inna nakhafu, kami khawatir jangan sampai mereka melampaui batas terhadap kami. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan kalian khawatir. Nah, innani ma'akuma asma'u wa ara. Perasaan takut terhadap sesuatu yang zahir, yang demikian ini secara tabi'ah. Tidak mengapa, selama tidak menyebabkan perasaan takut tersebut menyebabkan dia terjatuh ke dalam perkara yang haram ataukah meninggalkan satu kewajiban. Yang kedua, al-khauf, perasaan takut yang dengan sebabnya dia meninggalkan kewajibannya. Yang demikian ini hukumnya haram. Dan para ulama menyebutkan yang demikian ini termasuk salah satu jenis dari perbuatan syirik billah subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila seorang takut pada seseorang yang akhirnya dia rela meninggalkan kewajibannya dan dia rela untuk mengerjakan perbuatan yang haram karena takutnya dia kepada seorang. Nah, yang demikian ini hukumnya haram. Yang ketiga, al-khauf as-sirri. Khauf, perasaan takut terhadap apa yang akan menimpa dia disebabkan karena dia merasa
tidak menghormati sesuatu dari selain Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan datangnya bencana. Seperti perasa takut seorang dari datangnya bencana disebabkan karena patung tertentu, ataukah mereka merasa bahwa mereka tidak menunaikan haknya berhala mereka, patung ataukah taghut dan yang lainnya, yang ketika mereka tidak menunaikan haknya menurut anggapan mereka, maka dikhawatirkan akan mendatangkan musibah, mendatangkan bencana. Nah, dia takut kepada patung fulan karena khawatir akan datangnya bencana banjir misalnya. Nah, ketika munculnya bencana, gunung meletus, banjir, gempa bumi, dan lain sebagainya, selalu yang terfikirkan oleh dia, ini disebabkan karena patung fulan marah. Atau disebabkan karena wali fulan mengamuk, murka dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah perbuatan kaum musyrikin di zaman jahiliyah. Nah, dan termasuk dari asyirku al-akbar, syirik yang besar. Wa qauluhu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, menegakkan salat dan menunaikan zakat, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadi syahid bahwa seorang muslim, seorang mukmin yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat mereka lam yakhsha illallah. Mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Maka mereka itulah orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa masjid-masjid Allah tidak ada yang memakmurkannya kecuali orang-orang yang memiliki sifat ini. Beriman kepada Allah dengan keimanan yang hakiki. Beriman kepada hari akhir dan segala pembalasan-pembalasan yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan pada para hamba. Menegakkan salat dengan syurutuhu wa arkanuh, dan menunaikan zakat. Dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takutnya mereka hanya kepada Allah, sehingga taat mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak berani melanggar apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini menunjukkan bahwa al-khawf, al-khasyah, perasaan takut merupakan ibadah hati. Dan ibadah tersebut tidak diperkenankan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Wa qauluhu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Di antara manusia, yang dimaksud dengan min at-tabi'idiyah, yaitu ba'dun nas, bahwa sebahagian manusia ada yang mengatakan kami mukmin, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza udhiya fillah, dan apabila dia telah mendapatkan gangguan, dan itu karena Allah, mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah, maka dia pun menjadikan fitnahnya manusia seperti azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mendapatkan gangguan, ketika manusia mengganggu dia, ketika manusia menghalangi dia dari jannah Allah,
dengan berbagai macam siksaan, teror, intimidasi, maka dia menganggap itu seperti siksaan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menganggap itu seperti siksaan Allah Subhanahu wa taala, maka takutlah dia kepada fitnahnya manusia itu. Kepada cobaannya manusia, gangguannya manusia terhadap dia. Akhirnya menyebabkan dia meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala karena hanya semata-mata takutnya dia kepada manusia. Dia takut nanti akan mendapatkan teror dari manusia. Dia takut nanti akan mendapatkan hukuman dari manusia. Dia takut akan diintimidasi oleh mereka. Menyebabkan mereka berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu terbagi-bagi. Tidak di atas satu keadaan. Di antara manusia ada yang ketika dakwah ini disampaikan kepada mereka, maka ada yang mukmin, ada yang kafir. Faminhum man aman wa minhum man kafar. Di antara mereka ada yang mukmin, di antara mereka ada yang kafir. Lalu ternyata orang-orang yang mengaku sebagai mukminin tidak berhenti sampai di situ. Masih ada ujian-ujian lagi. Inna Allah azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum. Allah Subhanahu wa taala apabila cinta kepada suatu kaum, Allah memberikan cobaan kepada mereka. Allah menurunkan bala kepada mereka. Maka di kalangan mereka-mereka yang telah mengaku sebagai seorang mukmin tetap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyamiza al-khabith min at-tayyib, agar kemudian terpisahkan antara yang jelek dengan yang buruk, dengan yang baik. Sebab orang-orang mengaku sebagai mukminin macam-macam. Ada yang karena ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaan Allah dan dia bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang dhaiful iman, dan di antara mereka pula ada yang tasannu', hanya berpura-pura saja untuk menjadi seorang mukmin, di dalam hati mereka kufur, mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk memilah-milah mereka dan untuk membedakan antara ahlul haq wa ahlul batil, dan untuk membedakan antara al-mudda'i was-sadiq, orang yang hanya mengklaim dirinya mukmin dengan orang yang jujur dengan keimanannya, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan berbagai macam cobaan, berbagai macam ujian. Ujian itu hakun ya ikhwan, bagi setiap ahlul haq, bagi setiap yang berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, pasti dan pasti akan mendapatkan berbagai macam ujian dan cobaan. Ya, ujian dari diri kita sendiri, al-hawa, hawa nafsu, syahwat, yang akan menjerumuskan kita ke dalam perbuatan yang haram apabila kita tidak menahannya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian dibutuhkan kesabaran, as-sabru ala taatillah, bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar untuk tidak melakukan maksiatullah, istiqamah di atas jalan Allah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia itu menyangka mereka ditinggalkan begitu saja, dibiarkan begitu saja untuk menyatakan pada diri mereka kami mukmin, tanpa ada cobaan, tanpa ada fitnah yang diberikan pada mereka? Kalau demikian, tidak akan terpisahkan antara orang-orang yang jujur keimanannya dengan orang-orang yang berpura-pura dengan keimanannya. Oleh karena itu, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah memberikan fitnah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui di antara mereka yang jujur keimanannya dan orang-orang yang dusta. Terpisahkan itu. Nah, antara ahlul haq dengan ahlul tasannu', orang hanya berpura-pura saja, dengan ibtilaat,
Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan salah satu sunnatuhu dari sunnatullah, Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan cobaan itu kepada ahlul iman. Semakin tinggi tingkatan keimanan mereka, semakin mereka mendapatkan berbagai macam ujian dan cobaan yang berat. Asyaddul bala al-anbiya, thumma al-amthal, thumma al-amthal. Cobaan yang paling berat dirasakan para nabi. Kemudian yang semisal mereka. Kemudian yang semisal mereka. Jangan kita menyangka bahwa tatkala kita telah menyatakan diri kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, seorang sunni, salafi, tidak mendapatkan cobaan. Maunya hidup dalam perasaan enak terus, bahagia terus, tidak ada cobaan. Jangan kita menyangka demikian. Setiap kita akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cobaan. Untuk menguji kita, apakah kita mampu bersabar. Terkadang cobaan, berbagai macam cobaan. Kita semakin menambah keimanan kita, akan semakin bertambah cobaan itu. Semakin bertambah ibadah kita, semakin kuat pula cobaan itu datang. Cobaan dunia, syahwat, ya, na'am, asyubuhat, na'am, dan lain sebagainya. Yang apabila seorang tidak bersabar, dia akan berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kalau amalan tersebut semakin amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, semakin dicintai amalan itu, maka semakin berat pula cobaan. Nah, seorang yang talabul ilm, seorang yang menuntut ilmu, berarti dia telah mengamalkan salah satu amalan yang paling mulia, yang paling afdal. Min afdalil jihad fi sabilillah. Di antara jihad yang paling mulia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka datang berbagai macam cobaan. Terkadang tawaran dunia datang kepada kita. Terkadang tawaran asyubuhat datang kepada kita. Tawaran-tawaran yang rendah. Mau ditukar dengan nikmatnya talabul ilm, mau ditukar dengan nikmatnya seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh karena itu ikhwani fi din azakumullah, telah bersabar para ulama salaf. Telah bersabar mereka generasi yang terdahulu yang telah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan mereka tidak berpaling dari apa yang telah menjadi amalan mereka hingga mereka meninggal. Kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu, kesungguhan mereka dalam mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak menggoyahkan kedudukan mereka disebabkan karena dunia yang datang kepada mereka, disebabkan karena kedudukan yang ditawarkan kepada mereka. Sampai di kalangan para ulama salaf ada di antara mereka yang ingin diangkat menjadi seorang qadhi, lari dia. Dan bahkan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, apabila kematianku lebih baik daripada kehidupanku, ya, disebabkan karena tawaran tersebut, maka wafatkanlah aku ya Allah." Maka dia pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum sempat diangkat menjadi seorang qadhi. Nah, di antara mereka yang ditawarkan dunia, mereka tolak. Nah, bahkan di antara mereka diberikan, ya, kantung-kantung dinar untuk diberikan kepada mereka. Nah, mereka tolak. Ketika di antara mereka ada yang menerima tawaran itu, maka para ulama yang lain marah terhadapnya. Bahkan sampai menghajarnya, tidak ingin berbicara dengannya. Nah, maka ikhwan fiddin azakumullah, talabul ilm sangat mahal sekali. Jangan diganti dengan dunia. Jangan disamakan kedudukannya dengan kedudukan dunia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang berilmu. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebutkan pengangkatan derajat disebabkan karena banyaknya harta yang mereka miliki. Allah Azza wa Jalla tidak pernah menyebutkan tentang pengangkatan derajat disebabkan karena dunia yang mereka miliki. Sama sekali tidak. Akan tetapi dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan seorang. Nah, dia adalah kejadian Abdullah bin Mubarak
pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Nah, ketika seorang wanita, budak wanitanya Harun ar-Rasyid mendengarkan suara bergemuruh di luar istana. Nah, ternyata dia melongok melihat gerombolan manusia. Mereka sedang mengikuti seorang ini di samping kanannya, samping kirinya, di depannya, di belakangnya. Mereka bergerombol mengikuti orang alim tersebut. Lalu kemudian wanita tersebut bertanya, siapakah dia itu? Kata mereka, huwa Abdullah ibn al-Mubarak, alimu Khurasan wa muftiha. Dia alimnya Khurasan, muftinya. Kata wanita ini, wallahi hadha huwal mulk. Demi Allah, inilah kerajaan yang sebenarnya. Walaysa mulka Harun. Bukanlah kerajaan itu kerajaannya Harun ar-Rasyid. Bukan itu kerajaan. Akan tapi kerajaan yang sebenarnya yang dimiliki oleh Abdullah bin Mubarak. Karena yang mengikuti Harun ar-Rasyid karena dinar, karena fulus. Tapi yang mengikuti Abdullah bin Mubarak semata-mata karena akhirat mereka, karena agama mereka. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu marfu'an. Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu secara marfu', yakni perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini disebutkan oleh Al-Muhaqqiq hadis yang dhaif. Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min dha'fil yaqin." Sesungguhnya di antara lemahnya keyakinan, anturdiyan nasa bi sakhatillah. Ketika engkau menjadikan manusia ini ridha, akan tetapi mendatangkan kemurkaan Allah. Wa antahmadahum ala rizqillah. Dan kalian memberikan pujian pada mereka. Karena mereka memberikan kepadamu dari apa-apa yang itu rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kalian diberikan harta dari mereka, kalian puji-puji mereka. Kalian sanjung-sanjung mereka. Padahal itu asalnya dari Allah. Yang semestinya kamu memberikan pujian pada Allah, kamu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala lebih pantas. Wa anta dummahum ala ma lam yu'tika Allah. Dan engkau mencela mereka terhadap apa-apa yang Allah tidak berikan kepadamu. yakni ketika mereka tidak memberikan padamu sesuatu, mungkin karena dia miskin, karena dia fakir, tidak punya apa-apa, maka kamu pandang rendah dia. Kamu pandang hina dia. Sehingga kamu tidak memandang seorang kecuali karena harta. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unduru ila man huwa ala asfalu minkum, wala tanduru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah alaikum." Lihat kepada orang lebih rendah dari kita. Nah, ya. Jangan melihat orang yang di atas kita. Yang demikian ini agar kalian tidak merendahkan, menghinakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kalian. Inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin. Sesungguhnya rezeki Allah itu tidaklah bisa diperoleh dengan usahanya orang-orang yang berusaha keras. yakni seorang itu tidak mendapatkan rezeki karena usaha dia semata-mata. Ya. Akan tapi itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki orang yang bersungguh-sungguh pun untuk mencari harta, tidak akan diberikan oleh Allah kalau Allah menghendaki. Dan dia tidak akan mendapatkan itu. Nah, dan itu wakai, kenyataan kita melihat. Demikian banyak orang terkadang mereka bersungguh-sungguh untuk mendapatkan dunia, toh mereka tidak mendapatkannya pula. Nah, berapa banyak dari sarjana yang tidak mendapatkan pekerjaan. Berapa banyak dari insinyur yang tidak mendapatkan pekerjaan misalnya. Sebaliknya, berapa banyak orang tidak sekolah justru kaya raya. Nah, berapa banyak yang mereka tidak punya pendidikan justru diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan bahwa
nilai harta itu tidaklah menyebabkan datangnya kecintaan Allah kepada seorang. Jangan dikira kalau orang itu kaya berarti Allah cinta kepada mereka. Jangan dikira kalau orang itu tidak diberikan harta berarti Allah membenci mereka. Boleh jadi sebaliknya. Nah, kalau disebabkan karena harta, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melebihi hartanya Qarun. Dan beliau akan menjadi orang paling kaya raya. Ternyata tidak. Justru Qarun yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan gudang-gudang harta yang besar. Akan tetapi mereka berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wala yarudduhu karahiyatu karih, dan tidak pula menolak rezeki Allah itu bencinya orang yang benci. Nah, ahlul akhirah, orang-orang yang keinginannya akhirat, terkadang dia tidak senang dengan dunia, tapi dunia itu datang kepada dia. Dunia itu datang kepada dia dalam keadaan dia tidak meminta, dalam keadaan dia tidak pernah mencarinya, ternyata dunia itu datang. Nah, wa man kanatil akhiratu hammahu, na'am, jama'allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbi wa atatuhu dunya wa hiya razimah. Barang siapa yang akhirat itu hammahu, yang dia fikirkan hanya akhirat, kepentingan utamanya adalah akhirat, maka Allah akan menyelesaikan urusannya. Allah jadikan perasaan kaya, perasaan cukup itu dalam hatinya dengan apa yang dia miliki. Dunia itu datang pada dia, dan pada dunia ini memaksa untuk mendatanginya, sementara dia sendiri tidak menginginkan itu. Rezeki itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak dari mereka berpikir, nanti kalau seorang jadi talibul ilmi, jadi seorang penuntut ilmu, makannya dari mana? Dapat makan dari mana? Ya, kalau dia nikah nanti beri makan istrinya apa? Pikirannya seperti itu, dunia. Nah, baik, datangkan seorang penuntut ilmu yang telah menikah tidak mampu beri makan pada keluarganya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan itu semua. Allah Azza wa Jalla telah menentukan rezeki masing-masing manusia. Selama dia masih hidup, selama nyawa di kandung badan, dia tetap akan mendapatkan rezeki. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir bin Majah, "Ittaqullah wa ajmilu fit talab." Bertakwalah kalian pada Allah dan baiklah kalian dalam mencari rezeki. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizquha. Sesungguhnya satu jiwa tidak akan mati, tidak akan meninggalkan dunia sampai sempurna rezekinya. Wa in abta'a anha fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Apabila rezeki itu lambat datangnya kepada kita, ya, apakah pailit ataukah terkadang kita tidak mendapatkan rezeki tersebut, diperlambat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bertakwalah kamu kepada Allah, tetap baik dalam mencari rezeki. Wa khudhu ma halal wa da'u ma hurrim. Ambil yang halal dan tinggalkan yang diharamkan. Terkadang sebagian manusia ketika mereka dihimpit kesempitan hidup ekonomi, maka datang berbagai penawaran dunia walaupun secara maksiat. Dengan cara riba lah, berbagai macam. Akhirnya dia mengambilnya dan memanfaatkannya demi untuk mempertahankan hidup, kata mereka. Subhanallah. Ya. Maka ikhwan fillah azakumullah, cobaan itu akan selalu mendatangi seorang mukmin agar kemudian Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat siapa dari mereka yang menjadi auliya'uhu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iltamasa ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu an-nas. Wa man iltamasa ridan nas bi sakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi an-nas."
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencari-cari keridhaan Allah, walaupun manusia murka, walaupun manusia marah kepada dia karena menganggap dia telah mendatangkan satu ajaran baru, padahal itu ajaran yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Manusia marah kepada dia, murka kepada dia, bahkan sampai menteror dia. Nah, tapi dia yakin ini adalah keridhaan Allah, ini adalah jalan Allah. Nah, radhiyallahu anhu, maka Allah akan menjadi ridho kepadanya dan menjadikan manusia nanti akan ridho kepada dia. Terkadang ya akhwan, seorang berbuat kebaikan justru diteror. Justru orang-orang akan marah kepada dia. Nah, dalam kehidupan, dalam banyak contoh. Dalam pekerjaan misalnya, sudah menjadi kebiasaan satu perusahaan misalnya, nah, ataukah satu yayasan tertentu yang selalu mendapatkan kontrakan ataukah bekerja di suatu pekerjaan tertentu yang kebiasaan mereka curang. Nah, ya, dan saling mendukung di atas kecurangan mereka. At-ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, korupsi lah, iya kan? Sudah menjadi kebiasaan mereka bagi-bagi harta korupsi. Nah, bagi-bagi harta riba. Ini untuk kamu, ini untuk kamu, ini untuk kamu. Terus dibagi supaya semua orang tutup mulut. Tapi begitu muncul di kalangan mereka ada yang jujur dan tidak menginginkan itu, maka teror, ancaman. Orang ini aneh. Ya, orang lain biasanya kalau diberikan harta ini mau mereka terima. Nah, jadi biru mata mereka. Tapi orang ini matanya tetap saja hitam. Nah, ini tidak menganggap sesuatu dari harta tersebut, berapapun yang dia berikan. Kenapa? As-sidq, kejujuran. Nah, justru mendapatkan ancaman, kadang diteror. Dan ini kejadian dalam banyak hal. Nah, seorang ingin mempertahankan agamanya, ya, justru mendapatkan teror. Maka, ikhwan fillah azakumullah, tetap kita mencari sesuatu untuk mendatangkan keridhaan Allah. Manusia murka, terserah. Allah Subhanahu wa taala huwa muqallibul qulub. Allah yang membolak-balikkan hati. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala apabila Allah menghendaki dari mereka untuk mereka cinta kembali kepada ahlu ta'ah. Wa man iltamasa ridwan nas, tapi kalau orang itu mencari-cari keridhaan manusia, yang dilihat manusianya, senang enggak manusia itu? Nah, kalau tidak, wah, saya belum pede, saya belum berani untuk menerapkan syariat Allah. Nah, manusia senang enggak kalau seorang itu tidak musbil? Wah, enggak senang mereka. Ya. Kalau begitu saya belum berani. Subhanallah. Yang mereka lihat justru keridhaannya manusia, bukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa mereka tidak dengarkan demikian banyak ancaman-ancaman Allah yang disebutkan Rasulullah SAW? Ma asfala minal ka'bain fa finnar. Apa yang terdapat pada dua mata kaki, yang menutupi dua mata kaki dari sarungnya, dalam neraka. Salasatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. 3 golongan orang-orang yang Allah tidak perhatikan mereka, Allah tidak sucikan mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Demikian besarnya siksaan itu. Di antara mereka musbilul izar, orang yang menurunkan kain sarungnya hingga menutupi mata kakinya. Yang seperti ini tidak mereka lihat. Kenapa? Karena manusia belum ridha dengan itu. Nah, saya belum berani, kata mereka. Barang siapa yang mencari-cari keridhaan manusia, tapi mendatangkan kemurkaan Allah, maka Allah akan murka kepada dia, dan Allah akan menjadikan manusia pun akan murka kepadanya. Rawahu Ibn Hibban fi sahihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Hibban dalam sahihnya, dan hadis ini disebutkan oleh muhaqqiq hadis yang sahih.
juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Sampai di sini ikhwan yang kita bacakan dari kitab At-Tauhid. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.